Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada presentasi kali ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pengaruh perkembangan sosial terhadap motivasi belajar. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu Dr. Insinyur Yasdin SPD MPD MSc IPM dan dosen Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman SPSI MPSI selaku dosen pengampu dan dosen mitra mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfadila Utami selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok 8 yaitu ada Darwis, Muhammad Reza Hairudin, dan Siti Nurhalisa. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari analisis kelompok kami yaitu untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perkembangan sosial dan motivasi belajar. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh pandangan teori perkembangan sosial Erikson dan Vygotsky terhadap motivasi belajar mahasiswa, serta mengetahui pengaruh teori tersebut terhadap pendidikan. Baik, selanjutnya. Baik, kita masuk pada sesi pembahasan. Adapun latar belakang diskusi kami yaitu perkembangan sosial berperan penting dalam membentuk motivasi belajar mahasiswa karena interaksi dengan teman, keluarga, dan dosen dapat mempengaruhi semangat mereka dalam menyelesaikan tugas akademik. Mahasiswa yang mendapatkan dukungan sosial cenderung lebih percaya diri, aktif, dan mampu menghadapi tantangan belajar dengan lebih baik. Sebaliknya, kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan penurunan motivasi yang berdampak pada prestasi akademik. Teori perkembangan sosial Erikson dan Vygotsky menunjukkan bahwa interaksi sosial yang baik dapat meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran serta membantu mahasiswa mengembangkan identitas akademiknya. Dengan memahami hubungan antara perkembangan sosial dan motivasi belajar, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong kerjasama, komunikasi, dan dukungan sosial agar mahasiswa tetap termotivasi dalam belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan. Baik, teori perkembangan Erikson. Teori perkembangan Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia terdiri dari 8 tahap psikososial yang berbeda. Tahap-tahap ini dimulai dari kepercayaan, ketidakpercayaan pada usia 0 sampai 1 tahun, otonomi, kursus ragu, tes. Sudah ada? Tes. Teori perkembangan Erikson. Teori perkembangan Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia terdiri dari 8 tahap psikososial yang berbeda. Tahap-tahap ini dimulai dari kepercayaan, versus ketidakpercayaan pada usia 0 sampai 1 tahun. Otonomi versus ragu pada usia 1 sampai 3 tahun. Inisiatif versus rasa bersalah pada usia 3 sampai 6 tahun. Industri versus rasa inferior pada usia 6 sampai 12 tahun.
identitas versus isolasi pada usia 12-18 tahun, produktivitas versus stagnasi pada usia 18-40 tahun, kematangan versus putus asa pada usia 40-65 tahun, dan integritas versus putus asa pada usia 65 tahun ke atas. Menurut Erikson, setiap tahap perkembangan memiliki konflik psikososial yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, teori perkembangan Vygotsky. Teori Vygotsky dikembangkan oleh Semyonovic, Vygotsky dan menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak. Teori ini memiliki 5 konsep utama, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD, scaffolding, bahasa dan pemikiran, pembelajaran kerjasama, dan saling memberi contoh. Dengan demikian, teori Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran perkembangan anak terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Selanjutnya, gambaran umum peserta didik dalam kasus. Mahasiswa tingkat 2 atau semester 3 sampai semester 6 yang sedang menjalani perkuliahan di perguruan harus menghadapi materi kuliah yang semakin sulit dan kompleks, tugas yang semakin berat dan menumpuk, serta kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya motivasi belajar dan kehilangan minat dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, ya, yang selanjutnya ada tantangan pembelajaran yang dihadapi. Tantangan pembelajaran yang dihadapi itu antara lain materi kuliah yang semakin sulit dan kompleks. Tantangan ini berkaitan dengan tingkat kesulitan akademik yang meningkat seiring dengan bertambahnya semester. Tugas yang semakin berat dan menumpuk. Berbeda dengan materi yang sulit, tantangan ini lebih pada jumlah tugas yang banyak dan berat. Selanjutnya ada kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada kurangnya motivasi belajar dan kehilangan minat dalam proses pembelajaran. Ini lebih terkait dengan faktor psikologis. Mahasiswa mungkin merasa bosan, tidak tertarik, atau kehilangan semangat belajar karena berbagai alasan, seperti metode pembelajaran yang kurang menarik atau kelelahan mental. Yang kelima, tekanan akademik dan sosial yang menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Tantangan ini lebih berdampak pada kondisi emosional dan kesehatan mental. Beban akademik yang tinggi, ekspektasi sosial, dan perasaan tidak mampu bisa menyebabkan stres dan gangguan mental lainnya. Next. Selanjutnya, identifikasi tahap perkembangan. Dari teori Erikson, pada tahap ini mahasiswa mengeksplorasi identitas akademik dan sosial mereka. Selanjutnya, dukungan sosial dari teman, keluarga, dan dosen sangat berperan dalam membangun kepercayaan diri dan identitas akademik.
Selanjutnya, mahasiswa sering berada dalam tahap pencarian identitas, di mana mereka memahami diri mereka dan menentukan tujuan hidup. Kedua, teori Vygotsky. Mahasiswa belajar paling efektif dalam zona perkembangan proksimal, di mana mereka dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan dari teman sebaya atau dosen. Yang kedua, scaffolding atau bimbingan bertahap diperlukan agar mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Yang ketiga, interaksi sosial dalam diskusi dan kerja kelompok berperan dalam berkembang kognitif mahasiswa. Next. Next. Baik, yang selanjutnya ada implikasi terhadap pembelajaran. Yang pertama, penerapan pembelajaran berbasis masalah. Mahasiswa belajar melalui situasi nyata untuk menganalisis dan memecahkan masalah, meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendorong interaksi sosial dan kolaborasi, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan peer teaching, serta membangun jaringan sosial yang mendukung. Yang ketiga, memberikan umpan balik konstruktif, yang dimana umpan balik spesifik dan tepat waktu untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Yang keempat, menggunakan teknologi pembelajaran, platform online, aplikasi interaktif, dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Yang kelima, menyesuaikan metode pengajaran, mempertimbangkan berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Yang keenam, dukungan emosional dan psikologis, menciptakan lingkungan pembelajaran yang suportif dan mengakses pelayanan konseling. Yang ketujuh, menghubungkan pembelajaran yang dengan karir, mengaitkan materi dengan keterampilan dan dunia kerja, termasuk pembicara tamu dan kunjungan industri. Yang kedelapan, fleksibilitas dalam penilaian. Variasi metode evaluasi seperti proyek, presentasi, dan ujian tertulis sesuai kemampuan mahasiswa. Materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Baik, selanjutnya penyesuaian metode mengajar sesuai tahap perkembangan. Menurut Erikson, mahasiswa sedang mencari identitas dan membangun hubungan sosial. Jadi, metode mengajar yang cocok yaitu membantu mereka menemukan minat, bakat, dan tujuan mereka. Tujuan dari penyesuaian mode mengajar sesuai dengan teori Erikson adalah untuk membantu mahasiswa menemukan jati diri mereka. Kemudian, menurut Vygotsky, mahasiswa belajar paling baik saat dibantu oleh orang lain dalam menyelesaikan tugas yang sulit. Maka, pembelajaran harus melibatkan diskusi kelompok dan bimbingan dari dosen maupun teman sebaya. Tujuan dari metode mengajar pada teori Vygotsky adalah membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih baik melalui interaksi sosial. Next. Lalu, ada contoh penerapan dalam kelas. Yang pertama, diskusi kelompok, di mana ketika dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas suatu topik. Ini membantu mereka agar mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian ada belajar berbasis proyek. Ketika mahasiswa diberikan tugas membuat proyek yang berkaitan dengan dunia nyata, sehingga mereka bisa lebih paham dan ilmunya dapat bermanfaat di kehidupannya. Ketiga, ada pendekatan scaffolding. Dosen awalnya memberikan banyak bantuan saat mengajarkan materi baru, lalu secara bertahap mengurangi bantuan agar mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Keempat, ada menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ketika mahasiswa memahami sesuatu, materi pasti ilmu tersebut akan bermanfaat bagi kehidupannya. Contohnya adalah mata kuliah bisnis, mahasiswa diminta membuat simulasi bisnis kecil agar lebih memahami konsep yang dipelajari. Next. Next. Kemudian ada ringkasan temuan utama.
Perkembangan sosial berperan penting dalam membentuk motivasi belajar mahasiswa. Dukungan dari teman, keluarga, dan dosen membantu mereka lebih termotivasi, mengatasi stres akademik, dan lebih aktif dalam pembelajaran. Mahasiswa tingkat menengah atau semester 3-6 sering mengalami penurunan motivasi akibat meningkatnya tuntutan akademik dan kurangnya manajemen waktu yang baik. Teori Erikson menunjukkan bahwa mahasiswa dalam tahap pencarian identitas, sehingga dukungan sosial sangat diperlukan agar mereka tidak mengalami kebingungan peran. Sementara itu, teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam meningkatkan pemahaman dan perkembangan kognitif. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, berbasis kolaborasi, dan relevan dengan kehidupan nyata untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dari pembahasan kami dan dari studi kasus yang kami angkat, kami dapat memberikan beberapa saran bagi pendidik, yaitu yang pertama, berikan bimbingan secara bertahap atau scaffolding. Saat menghadapi tugas sulit, mahasiswa butuh bimbingan di awal. Dosen bisa memberikan contoh atau petunjuk terlebih dahulu, lalu secara perlahan mengurangi bantuan agar mahasiswa bisa belajar mandiri. Selanjutnya, sesuaikan metode mengajar dengan tahap perkembangan mahasiswa. Mahasiswa berada dalam tahap mencari identitas, jadi bantu mereka menemukan minat dan tujuan mereka. Selanjutnya, berikan umpan balik yang positif dan membangun. Mahasiswa butuh motivasi, jadi berikan apresiasi atas usaha mereka, bukan hanya hasil akhirnya. Selanjutnya, gunakan teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan berbagai alat dan platform digital untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih menarik, interaktif, dan efektif bagi mahasiswa. Dan terakhir, kaitkan pembelajaran dengan dunia nyata. Mahasiswa akan lebih termotivasi jika mereka tahu bagaimana materi kuliah berguna di dunia pekerjaan. Next, baik, itulah tadi pemaparan analisis dari kelompok kami. Adapun sumber referensi yang kami ambil yaitu yang pertama ada Ainur Rahman F dan Handayani R yang diterbitkan tahun 2020. Judul jurnalnya yaitu The Influence of Motivation, Learning, Discipline, Teacher Competence, and Parent Support on Academic Achievement of Student. Study on Gamma English Course Sukaharjo. International Journal of Economics, Business, dan Accounting Research. Selanjutnya ada dari Ardania N. Mafasa FM dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul jurnal Analisis Pengaruh Implementasi Teori Vygotsky Terhadap Pembelajaran di Kelas, Indonesian Journal of Education and Learning. Selanjutnya ada dari Jimatul Rizky N, diterbitkan pada tahun 2022 dengan judul jurnal yaitu Teori Perkembangan Sosial dan Kepribadian dari Erikson, Konsep Tahap Perkembangan, Kritik dan Revisi, dan Penerapan. Epidemic Jurnal Ilmiah Pendidikan. Itulah tadi 3 jurnal utama yang kami gunakan, dan jurnal-jurnal pendukung lain dapat dilihat pada barcode-barcode yang kami sediakan. Mungkin itu saja presentasi dari analisis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.